Shalom, puji Tuhan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian yang saya percaya terus menolong kita, memberkati kita untuk bertumbuh dalam kedewasaan rohani di hadapan Tuhan. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur hari ini Tuhan berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah bersedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Allah di hari ini saya ambil dari Yesaya 59 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Firman-Nya berkata demikian. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Demikian kebenaran firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, dosa menjadi penghambat berkat. Sekali lagi kebenaran firman Allah hari ini mengajar kita bahwa dosa menjadi penghambat berkat. Allah yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha murah. Sesungguhnya dan sebenarnya Dia senang memberkati kita, Dia senang mencurahkan berkat untuk saudara dan saya, karena saudara dan saya adalah umat pilihannya, karena saudara dan saya orang-orang pilihannya. Tapi seringkali ada yang menjadi penghambat, sehingga berkat Tuhan tidak dinyatakan, pertolongan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup saudara dan saya. Dan yang menjadi penghambat itu adalah dosa. Kehidupan kita yang tidak benar, kehidupan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan, kehidupan kita yang selalu melanggar firman-Nya, itulah yang menjadi penghambat berkat dalam kehidupan kita. Karena itu mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita belajar supaya penghambat-penghambat berkat yang bernama dosa, yang bernama ketidaktaatan, yang bernama pelanggaran terhadap firman, kita mulai menyadari itu dan menyingkirkannya dalam hidup saudara dan saya, supaya itu tidak menjadi penghambat berkat Tuhan bagi saudara dan saya. Setidaknya ada dua penghambat yang akhirnya menghambat berkat dalam hidup kita. Yang pertama, dosa itu menjadi penghambat pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Dosa itu menjadi penghambat berkat pertolongan Tuhan tidak dinyatakan dalam hidup kita. Dalam ayat 1, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Jadi dosa yang membuat tangan Tuhan jadi pendek untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk memberkati kita. Dosa menjadi penghambat sehingga berkat pertolongan Tuhan tidak dinyatakan, tidak dicurahkan dalam hidup saudara dan saya. Dosa membuat Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, yang sebenarnya ingin memberkati kita, tapi karena ada yang menghalanginya, ada yang menjadi penghambatnya, sehingga Dia tidak bisa memberkati saudara dan saya, Dia tidak bisa menolong saudara dan saya, Dia tidak bisa menyelamatkan kita dari kesulitan ekonomi ataupun kesulitan apapun, karena dosa itu. Jadi mari sebagai umat, sebagai orang percaya kita menyadari bahwa ternyata dosa kita, kejahatan kita, pelanggaran kita itu menjadi penghambat berkat pertolongan Tuhan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati kita. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong kita. Tetapi yang menjadi penghambat itu semuanya adalah karena dosa ataupun kejahatan kita.
Jadi mari kita belajar bertobat dari dosa kita, bertobat dari kejahatan kita, supaya itu tidak menjadi penghambat berkat dalam hidup kita sebagai umat. Yang kedua, dosa menjadi penghambat berkat. Penghambat apa? Berkat jawaban doa. Ayat 2. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dosa bukan hanya menghambat berkat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, tapi dosa juga menghambat berkat jawaban doa dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah mau mendengar doa kita. Tuhan tidak pernah mau menjawab doa kita ketika kita berbuat dosa. Makanya tetap yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Jadi dosa menghambat Tuhan tidak mendengar doa kita. Kita berdoa dengan air mata darah, dengan air mata apapun, Allah tidak pernah mau mendengar doa kita. Kalau ada dosa yang kita buat yang tidak dibereskan di mata Tuhan. Jadi seringkali dan selama ini doa kita percuma, doa kita sia-sia. Kenapa sia-sia? Karena dosa, karena kejahatan yang kita buat. Karena itu mari kita belajar dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya, supaya kita terus belajar menanggalkan, membuang penghambat-penghambat berkat itu. Penghambat-penghambat jawaban doa kita mulai belajar membuangnya, kita belajar mau meninggalkannya. Supaya doa-doa kita penuh kuasa di hadapan Tuhan, supaya doa-doa kita didengar dan dijawab oleh Tuhan. Maka kita perlu bertobat dari dosa kita, kita perlu minta ampun dari segala dosa-dosa kita, dan kita belajar meninggalkan dosa kita supaya Tuhan mendengar dan menjawab doa kita. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengajar kami bahwa dosa menjadi penghambat berkat. Berkat pertolongan Tuhan terhambat. Berkat jawaban doa terhambat oleh karena dosa ataupun kejahatan kami. Karena itu ya Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Tolong kami supaya kami mau bertobat dari dosa-dosa kami. Supaya itu tidak menjadi penghambat berkat pertolongan Tuhan. Tidak menjadi penghambat berkat jawaban doa dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang kudus menanamkan dan meteraikan firman ini dalam hati dan pikiran kami. Dan menyanggupkan kami untuk kami bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat Tuhan dicurahkan bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Umat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit, hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah sakit penyakit yang mereka derita, sehingga mereka mulai mengalami kesembuhan ilahi yang asalnya dari Tuhan saja. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.